Halo guys, kembali lagi dengan kita di Haki Umar Mansa. Hari ini kita akan belajar tentang karakteristik cewek nih. Nah, sebenarnya untuk bicara tentang karakteristik ini sebenarnya upaya untuk kenal cewek lebih jauh. Nah, kalau kalian sudah kenal cewek lebih jauh, maka kalian akan lebih mudah untuk mendapatkan perempuan atau pacar. Nah, sebenarnya kalau kita melihat apa namanya ilmu-ilmu tentang apa namanya manusia ya atau psikologi itu ya perasaan-perasaan manusia itu banyak apa namanya peneliti-peneliti atau ilmuwan yang sudah mendefinisikannya sebenarnya ya karakteristik itu banyak kan ada introvert, extrovert dan sebagainya. Nah, tapi apakah kita penting untuk mengetahui semua keilmuan itu untuk kenal cewek lebih jauh? Maka kita tanya ke Prof. Nah, gimana itu Prof? Jadi ya kan kalau kita bahasnya dari kacamata psikologi kan memang benar yang dikatakan Mas Rabies itu kalau ya tokoh-tokoh psikologi kan udah banyak nge-breakdown gitu karakter manusia secara umum tuh seperti apa. Tadi disebutkan ada introvert, extrovert, mungkin ada juga pembagian lain misalkan ada pragmatis, koleris, sanguin dan lain sebagainya. Terus ada juga yang mungkin yang sering kalian lihat di konten-konten YouTube itu MBTI gitu-gitu. Kalau dibilang penting nggak kita mempelajari semua itu? Ya kalau kalian mahasiswa psikologi jelas itu penting ya. Ya, jelas. Tapi kalau misalkan kita apa ya secara nyata ya realitanya gimana, itu tuh sebenarnya bagus untuk kita pelajari. Karena ketika kita mempelajari ilmu, otomatis kita pasti akan apa ya mendapatkan hikmahnya. Mungkin nggak saat itu, tapi mungkin ke hari belakang. Itu bagus untuk pengetahuan. Tapi kalau misalkan kita untuk memahami cewek, apakah kita harus belajar semua teori-teori psikologi dan teori-teori sosial yang lain? Ya jawabannya ya iya dan tidak. Kalau kalian ngerasa butuh ya silahkan belajar. Tapi kalau kita pribadi kita punya yang namanya jalan pintas lah. Dalam artian gini, kalian nggak perlu paham tentang banyak hal tentang psikologi nggak. Tapi yang kalian perlukan adalah kalian menyadari bahwa oh ternyata psikologi itu penting. Kita melek psikologi dulu, ya kan. Nah yang selanjutnya adalah yaitu tadi kita coba cari shortcutnya aja karena kan nggak semua orang tuh bisa belajar psikologi kan jadi kita belajar yang penting-penting aja gitu. Nah salah satunya yaitu memahami apa ya karakter cewek. Gunanya buat apa? Kalau kita paham karakter seseorang maka kita akan tahu nih, oh kelemahan dia di sini, kelebihan dia di sini, kekurangan dia di sini. Oh kalau misalkan cewek gue yang ini dia tuh karakternya kayak gini, kalau misalkan aku telat dia pasti responnya seperti ini. Jadi kita bisa tahu oh cewek ini karakternya seperti ini, cara aku minta maaf, cara aku nge dia kan beda-beda. Nah itu adalah salah satu apa ya istilahnya urgensi kita untuk memahami karakter cewek. Kalau kalian tahu karakter cewek maka kalian akan lebih mudah untuk mempermainkan perasaannya dia. Nah, mempermainkan perasaan ini penting ya guys ya. Kita harus mempermainkan emosi dia agar dia mampu untuk menumbuhkan rasa cinta kepada kalian. Karena banyak dari orang-orang itu takut menyakiti perempuan, takut bikin dia nangis. Padahal kita butuh emosi-emosi itu untuk menapi apa namanya memunculkan perasaan itu Ya, gitu. Tapi ya yang jelas harus seimbang antara apa namanya bikin dia kesel sama bikin dia bahagianya gitu. Jadi jangan sampai bikin dia kesel terus tanpa memikirkan bagaimana cara membahagiakan dia. Nah, jadi ini seperti yang kalian tahu ya, pada dasarnya emosi itu kan apa ya? Banyak orang tuh berpikiran emosi itu selalu negatif. Padahal enggak. Emosi itu adalah apa ya? Sifatnya itu bisa negatif, bisa positif tergantung perspektif kita. Yang apa ya? Yang memaknai itu negatif atau positif kan dari observernya, yaitu kita kan. Contohnya gini, kalau misalkan sedih, marah, terus bahagia, senang itu kan semuanya emosi kan. Tapi sebenarnya itu nggak ada yang negatif dan nggak ada yang positif. Itu tuh emosi itu menurut aku hanya sebuah efek aja. Karena gini, kita tuh kadang-kadang mungkin nangis ya, nangis atau sedih itu kan dibilangnya itu emosi negatif. Tapi kadang memang kita butuh itu. ya benar benar. Memang kadang kita butuh itu. Jadi bahagia itu kan juga ini kan emosi yang banyak orang bilang itu adalah emosi yang istilahnya apa ya? Positif. Tapi ada kalanya kita tuh butuh ketenangan. Jadi emosi itu hanyalah ya itu apa ya? Dinamika ini aja sih, istilahnya dinamika perasaan kita aja. Jadi nggak apa ya nggak harus dijudge positif atau negatif, tapi ya kita juga harus melihat perspektifnya. Karena nggak mungkin kan kita jatuh terus kita malah seneng kan lucu kan? Ya Iya, jatuh benar. pasti sedih sakit kan, itu biasa.
Tapi nggak perlu kita yang kita tekankan adalah emosi itu ya emosi. Yang perlu kita tekankan adalah jangan menjudge, jangan judgment. Ya, Artinya kayak orang sedih, wah itu emosi negatif. Enggak, memang ya dia memang butuh sedih gitu. Mungkin dia ketika sedih itu kan kesedihan kayak misalkan dia nangis dan lain sebagainya. nah itulah yang Kayak misalkan gini, emosi sedih gitu ya. Ada orang memang butuh sedih. Cara dia itu nangis, nangisnya dia itu adalah salah satu cara katarsis untuk pelepasan emosinya dia. Nah, kalau kayak gini kan apakah nangis sedihnya dia bisa disebut negatif? Karena ya memang mungkin ada beberapa orang yang mengeluarkan emosinya dengan cara tertentu. Dengan cara nangis, terus dia jadi lega. Ada orang yang mungkin harus mengeluarkan kata-kata. Karena memang ada beberapa metode psikologi tertentu untuk mengeluarkan emosi itu dengan cara-cara itu. Jadi emosi ya udah kita anggap aja emosi itu ya hanya emosi itu dinamika perasaan aja. nah makanya itu pentingnya kita memahami karakteristik pacar kalian atau cewek kalian. Karena apa? Karena nantinya ketika kalian tidak mampu untuk memahami karakter dia seperti apa, lalu dia memunculkan emosi-emosi tertentu, kalian akan menjudge, kalian akan merasa bahwa dirinya lemah sekali ketika menangis, atau mungkin dia kok kamu emosian banget sih gitu gitu, padahal kamu nggak sadar karakteristik dia memang seperti itu. Nah, jadi kalau kami boleh sampaikan pada kalian semua, untuk memahami perempuan kita harus banyak cara gitu loh. Paling tidak kita harus memahami karakteristik dia. Ketika kalian sudah memahami karakteristik dia, lalu kalian sudah berusaha untuk memiliki kesadaran bahwa emosi yang lahir dari apa yang dia lakukan itu hanya efek dari apa yang terjadi dalam hidup dia, maka kalian nggak akan terlalu terbawa emosi juga gitu loh. Kebanyakan orang-orang yang seperti itu biasanya dia terbawa emosi. Misalnya ada ceweknya marah-marah terus dia merasa emosi juga, terus kamu kenapa sih marah-marah? Ya karena kamu juga marah-marah. Kalau kamu merasa bahwa dirimu apa namanya stabil, jadi kalau dia lagi nangis kan, dia lagi marah, dia lagi emosi dan sebagainya, sebenarnya kamu nggak akan terganggu gitu loh. Nah, kenapa kamu merasa terganggu dengan apa yang dia munculkan? Itu ya itu tadi alasannya, karena kamu juga belum stabil secara emosional. Iya, memang kalau dalam apa ya, romansa itu memang dibutuhkan kedewasaan gitu. Kayak misalnya cewek kalian itu kode-kode dia update status sedih-sedih dan lain sebagainya gitu. Memang mungkin dia tuh itu kode bahwa dia tuh lagi sedih, dia pengen dihibur. Kadang-kadang kita malah biarin aja lah gitu, malah main game, main Mobile Legend gitu-gitu. Jadi seakan-akan kita tuh menganggap remeh emosinya wanita. Padahal emosi wanita itu kan apa ya, punya makna yang beragam gitu. Barangkali memang dia tuh pengen apa ya, pengen diperhatikan, pengen kalian lebih peka, atau pengen kalian itu ngajak dia ngobrol. Nah, inilah pentingnya kita memahami karakter. Nah, yang belum kita bahas, kita lupa adalah kita akan menyebutkan gimana caranya untuk istilahnya memahami karakter itu. Nah, gampangnya gini guys, ketika kalian pengen mengetahui karakter cewek, maka yang paling gampang kalian lakukan, jalan pintasnya adalah dengan komunikasi. Jadi kalian komunikasinya gimana? Gampangnya gini, kalian tanyakan hal-hal yang bersifat personal. Nah, itulah salah satu cara untuk mengenali karakter cewek kalian. Misalkan gini, kalian bisa nanya apa ketakutannya dia, ketakutan dalam hidup, ketakutan di masa depan, trauma-traumanya dia di masa lalu. Terus kalian misalkan nih, cewek kalian itu terlalu banyak bawel masalah kebersihan. Kalian bisa nanya tuh, kenapa sih kamu bawel masalah kebersihan? Kamu tuh dulu ada apa? Biasanya pasti ada trauma di masa lalu. Contoh misalkan gini, ada misalkan cewek aku yang dia tuh terlalu berisik ya, terlalu bawel masalah kebersihan. Kenapa? Karena dulunya ketika dia kecil, dia itu apa ya, nggak ngebersihin kamarnya dia, terus dia dimarahin sama bapaknya, dan itu tuh teringat terus sampai-sampai dia tuh selalu ngurusin masalah kebersihannya orang lain. Nggak cuman gue, tapi temennya juga diurusin gitu. Nah itu, jadi kadang-kadang ketika kita memahami karakter cewek, kadang-kadang dia itu kan, cewek itu kan istilahnya, kita itu kan terbentuk karena masa lalu juga. Ketika kita bisa memahami karakter seseorang, kita sebenarnya juga bisa memahami masa lalunya dia. Atau bisa dibalik, dengan kita memahami masa lalunya cewek, maka kita akan tahu karakternya dia.
Contoh misalkan cewek kalian itu sering banget disia-siakan sama mantannya dulu gitu. Sehingga cewek ini jadi trust issue misalkan. Dia tuh nggak percaya lagi sama cowok gitu. Terus kalian coba dengan cara ini, cara itu, dia tetap nggak percaya. Bahkan kalian nikahin pun cewek ini tetap nggak percaya. Nah, berarti kan ada hal yang ada hal lain kan. Nah, mungkin ternyata cewek ini tuh misalkan nggak percaya sama mantannya dulu karena mantannya dulu tuh nggak pernah kasih hadiah. Tapi pas kalian tahu, oh ternyata dia ini krisis hadiah misalkan, terus kalian kasih hadiah, di situ dia baru bilang, aku ngerasa deh sekarang kamu tuh cinta sama aku, misalkan kayak gitu. Jadi sebenarnya salah satu apa ya yang jarang dibahas juga adalah ketika kita mencintai seseorang, kita tuh sebenarnya apa ya istilahnya tujuan kita juga adalah menghapuskan lukanya dia atau mengobati lukanya dia. Ya, ya. Jadi mungkin dia ini mungkin dulunya punya mantan banyak. Dia ini setiap wanita itu pasti ketika kita PDKT atau kita pacaran sama orang, pasangan kita akan menunjukkan lukanya dia. Nah, tugas kita adalah mengobati itu. Nah, banyak orang itu enggak karena enggak melek psikologi, akhirnya mereka enggak mau membereskan luka-luka cewek. Kalau kalian pengen mendapatkan cinta seutuhnya dari cewek, ya kalian coba hapus traumanya dia, menghapus luka-lukanya dia. Ya, jadi itu ya guys, seperti yang sudah kami sampaikan di video yang akan datang atau video yang sebelumnya, itu kami sebutkan bahwa setiap perempuan memang punya trauma. Nah, traumanya itu bisa dari keluarganya, bisa dari masa lalunya dan sebagainya. Maka ketika kita menemukan seseorang, pasti dia punya masa lalu, dan masa lalu itu pasti ada masa lalu yang jelek. Nah, ketika kita tidak memahami karakteristik dia, terus kita memaksakan bahwa dia harus seperti apa yang kita idealkan gitu, maka ini nggak akan work. Kalian akan tidak akan bisa dapetin hati cewek itu 100%. Akhirnya kalau kalian sudah deket, dia akan menghindar. Kalau kalian sudah pacaran, nggak akan sampai menikah. Atau kalau kalian baru mau PDKT, kalian nggak akan sampai jadian gitu. Bahkan ya ketika kalian udah nikah pun banyak banget nih. Ini Ya. jujur aja. Jujur aja gue banyak banget orang-orang yang udah Nyindir ya nikah. guys, nyindir. Orang-orang yang udah nikah tapi apa ya? Istrinya itu bukan cerita sama suaminya, malah cerita sama kita. Itu kan lucu banget. Kenapa? Ya karena gini, orang kan ngerasa kayak kalau kita udah menikahi cewek berarti cewek itu milik kita. Jangan salah, bro. Banyak banget cewek-cewek itu ya yang cerita lebih memilih cerita ke bestinya dia daripada ke suaminya. Kenapa? Ya karena suaminya tuh apa ya? Ya dia cuma dijadikan sapi perah aja untuk menjalani kehidupan, sesimpel itu. Kalau kamu udah apa ya bener-bener ya kalau orientasimu cuma nikah terus mendapatkan cewek terus kemudian cuman Mendapatkan keturunan cuman kayak astaga. gitu-gitu doang, ya udah kalian nggak apa ya nggak akan menemukan cinta sejati. Kalian ya cuman menganggap cewek itu ya cuman bahan buat kalian bikin anak doang. Itulah ya guys ya, mungkin ini yang dapat kita sampaikan, lebih dan kurangnya mungkin kami mohon maaf. Jadi kalau misalnya Mungkin ada satu lagi lah. oh tambah lagi, Nah, oke boleh. kalau kamu nggak bisa menyembuhkan luka dari pasangan kamu atau istri kamu, maka dia akan nyari orang lain untuk menyembuhkan. Jadi penting sekali kalian cowok-cowok tahu tentang karakteristik dari cewek kalian. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam, bisa masuk komunitas kita dengan masuk WA maupun Telegram. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam tentang relationship, boleh ikuti e-course kita maupun beli YouTube membership. Oke, semuanya ada di bawah ini.